Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah hadis yang di situ sangat terkenal, yang menjelaskan tentang 5 wasiat malaikat Jibril kepada Rasulullah. Ada yang tahu itu apa? Perawinya Sahal bin Sa'ad. Pernah dengar? Belum? Jadi gini, suatu saat malaikat Jibril mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus malaikat Jibril berkata, "Ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarikuhu wa'mal ma syi'ta fa innaka madziyun bihi wa'lam annama wa'lam anna syarafal mu'mini qiyamuhu bil-lail wa 'izzuhu istighna'uhu 'anil nas." Muhammad isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu karena suatu saat engkau akan meninggal. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarikuhu. Cintai siapa yang engkau cintai karena suatu saat engkau akan berpisah dengan dirinya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka madziyun bihi. Sesukamu karena suatu saat engkau akan mendapatkan balasan atas apa yang kamu lakukan. Wa'lam, ketahuilah, inna syarafal mu'mini qiyamuhu bil-lail. Mukmin yang mulia itu adalah ketika dia mampu melakukan qiyamul lail. Wa 'izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kemuliaannya adalah ketika dia tidak butuh dengan manusia. Jadi 5 wasiat itu. Hiduplah sesukamu karena suatu saat engkau pasti akan meninggal. Cintai siapa yang engkau cintai karena suatu saat engkau akan berpisah dengan dirinya. Beramallah sesukamu karena suatu saat engkau akan mendapatkan balasan atas apa yang kamu lakukan. Sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin itu ketika dia melakukan qiyamul lail, dan kemuliaannya juga ketika dia merasa tidak butuh pada manusia, dia butuh kepada Allah. Nah, yang ingin kita bahas itu di poin yang ketiga. Apa yang ketiga? Terpesona ya. Apa? Wa'mal ma syi'ta fa innaka madziyun bihi. Sesukamu. Tapi ingat, yang kamu lakukan itu ada konsekuensinya. Mau ibadah atau enggak terserah, kan ekstrimnya seperti itu. Tapi ingat, jangan mengharapkan sebuah pahala atau sebuah kebaikan ketika tidak beramal. Oke. Ada pertanyaan? Apa? Misinya apa? Kan bahasnya i'rab jazm. Kalau topiknya di YouTube itu, kalau nggak salah, beramallah sesukamu. Nah, sekarang bahas i'rab jazm ya. Nanti ada hubungannya ke situ. Dibuka yang materi sudah saya share itu. Oke. Nanti setelah membahas teori, nanti baru ke praktek. Udah? Oh iya, enggak apa-apa, Pak. I'rab jazm. Oke, ya. I'rab jazm adalah merupakan urutan keempat setelah i'rab rafa, nasab, jer, jazm. Jadi umumnya seperti itu. I'rab jazm itu memiliki berapa tanda? 2. Yang pertama apa?
sukun. Yang kedua hadz. Hadz itu apa? Membuang. Oke, kalau sukun itu pada kapan? Fi'il mudhari shahih akhir. Kalau hadz atau membuang saat kapan? Membuang ada berapa? Huruf ilat sama apa? Iya, kalau af'alul khamsah itu saat kapan? Bukan jamak. Nah, i'rab jazm kan ada berapa? Yang pertama apa? Yang kedua hadz. Sukun pada apa? Fi'lul mudhari shahihul akhir ya. Hadz ada berapa? Apa aja? Terus hadfun nun. Huruf ilat pada mana? Fi'lul mudhari mu'tal akhir ya. Kalau nun pada hadfun nun. Pada af'alul khamsah. Oke. Huruf jazm ada berapa? 18. Ya, pembagiannya gimana? Ada yang menjazmkan satu fiil, ada yang menjazmkan dua fiil. Yang menjazmkan satu fiil apa aja? Lam amar lanahi. Lam, lama, alam, alama, lam amar lanahi. Ayo bareng-bareng. Lam, lama, alam, alama, lam amar, lanahi. Hah? Itu 6 yang menjazmkan satu fiil. Nah, nanti ada yang menjazmkan dua fiil. Contohnya apa? In, man, ma, ayun, mata, mahma, aina, ana, haitsuma, idma, ayana, kaifama. Nah, itu totalnya berapa? 18. Dihafal dulu. Yang menjazmkan satu fiil. Lam, lama, alam, alama. Lam amar, lanahi. Diulangi. Alam, alamma. Lam amar, lanahi. Diulangi lagi. Alam, alama, lam amar, lanahi. Terus yang menjazmkan dua fiil, in, man, ma, ayun, mata, mahma, aina, ana, haitsuma, idma, ayana, kaifama. Mau dihafalin? Oh ya. Oke. Sekarang kita bahas yang lam. Kita bahas satu-satu. Nah, contohnya lam yaf'al. Nah, contohnya ini
saya kasih kalau contoh ya alam nasroh. Alam nasroh. Alam nasroh. Kalau ditanya nasroh i'rabnya apa? Jazm. Kenapa jazm? Karena ada huruf jazm berupa alam. Tanda jazmnya pakai apa? Kenapa sukun? Enggak. Ya nggak bisa memang begitu. Nanti semuanya gitu. Kenapa ini rafa? Memang gitu. Karena fi'il mudhari shahih akhir. Shahih akhir itu apa? Tidak ada huruf ilatnya. Oke. Kalau ada huruf ilatnya, contohnya apa kalau di situ? Alam taro. Oke. Alam taro, ini irabnya apa taro? Ilatnya apa? Ro'a yaro. Nah, ini ada ini. Ya-nya ya. Ini kayaknya ya. Soalnya nanti akan taro ini melahirkan kata-kata ru'yah. Nah, yang terbuang ini. Kalau mau lihat yang belum dibuang huruf ilatnya, ya, itu bisa dilihat di surat Al-An'am surat ke-6 ayat 30. Surat ke-6 ayat 30. Halaman 630. Oke, sebelum itu lihat saya dulu. Lihat saya dulu. Ada analogi yang menarik itu. Kalau misal ada jalan, terus di situ sampingnya ada parit, paritnya agak lebar. Hujan deras, paritnya ketutup. Ya. Ada orang mau lewat situ, 90% dia akan melewati parit itu. Terus bapak ibu ngomong ke orang itu, jangan lewat situ, karena nanti kemungkinan kecebur, karena nggak ada bedanya antara jalan sama parit itu karena sudah kerendam air. Ya, karena jalannya cuma jalan setapak, terus sampingnya itu juga apa namanya tadi istilahnya parit, paritnya itu lebar gitu loh. Nah, terus kebetulan agak banjir, jadi antara jalan sama parit itu nggak ada bedanya, bisa bayangin ya. Terus bapak ibu bilang ke orang itu, jangan lewat situ, lewat jalan yang lain aja, supaya apa? Tidak terperosok kan? Ternyata dia ngeyel, lewat situ aja, kecebur. Terus bapak ibu gimana? Kasihan. Ada omongan nggak? Kenapa? Itu kan. Nah, tapi kan kemungkinan diem kan. Nah, pernah bayangin nggak? Allah itu menegur orang kafir, orang musyrik, bukankah aku sudah ngasih tahu kamu bahwa akhirat itu ada? Pernah dengar sindiran gitu nggak?
Contohnya? Contohnya gimana kalau narasinya? Pas. Oke, ya ini yang akan kita bahas. Tadi surat Al-An'am ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau taro. Nah, ini ya. Nah, ini. Jadi ini sebelum kemasukan alam. Nah, sebelum kemasukan alam itu ini ada ininya, ada huruf ilatnya, gitu? Iya kelihatan. Nah, itu artinya masih dibaca rofa, karena huruf ilatnya masih ada. Nah, walau taro, sekiranya kamu melihat, kalau lau pengandaian yang mungkin atau enggak? Saya sering sekali bahas lau itu pengandaian yang mungkin atau enggak? Tidak. Seandainya, kalau ngomong seandainya itu kemungkinan terjadi enggak? Enggak. Kalau bisa terjadi itu pakai jika. Misal gini, seandainya saya anak presiden, enggak mungkin. Pengandaiannya itu pakai lau. Seandainya. Nah, kalau mungkin itu pakai in. Jika tidak hujan, nah, mungkin nggak hujan toh? Nah, kalau saya bilang seandainya tidak hujan, beda nggak? Jadi kalau seandainya itu apa namanya? Ya sebuah, kalau lau itu sebuah pengandaian yang tidak mungkin. Kalau itu masih memungkinkan. Untuk itu ketika insya Allah, jika Allah menghendaki. Walau taro, sekiranya kamu melihat wuqifu. Wuqifu artinya apa? Nah, waqaf itu artinya apa? Berhenti. Nah, wuqifu maklum atau majhul? Kok tahu majhul? Sebelum akhir untuk fiil, Masya Allah, barakallahu fiik. Kalau fiil madhi untuk mabni majhul, huruf awalnya di, sebelum akhir di. Untuk fiil mudhari awalnya di, dhammah, sebelum akhir di fathah, gitu. Benar jawabannya. Jadi saya ingin ngingetin aja. Wuqifu, nah, diberhentikan atau dihadapkan. Nah, aslinya waqaf itu berhenti, gitu. Jadi seandainya wahai Nabi Muhammad engkau melihat, ya, wuqifu, ketika dihadapkan, diberhentikan ala rabbihim, kepada Tuhan mereka, terus Allah bilang seperti apa? Qala alaisa hadza bil haqq. Artinya apa? Alaisa artinya apa? Alaisa itu berapa kata sih? Alaisa. Itu apa? Bukankah atau apakah? Bentar. Hakikatu. Kenapa? Huruf jar apa aja? Ya, huruf jarnya bi. Huruf jar apa aja?
min ila an ala fi ruba bi kali wau bata kosam bil haqqi. Alaisa a itu artinya apakah atau bukankah. Intinya kata tanya itu namanya hamzah istifham. Hamzah yang menginginkan sebuah kefahaman atau pertanyaan. Laisa artinya tidak. Alaisa apakah tidak? Ya. Contohnya gini, alam taro a lam artinya tidak. Apakah tidak atau bukankah gitu ya tadi. Nah, itu. Alaisa apakah tidak? Hada ini bil haqqi. Apa artinya? Benar. Orang kafir, orang musyrik itu kan menisbikan adanya akhirat, iya enggak? Sehingga kebanyakan dari mereka merasa bahwa tidak ada hisab, enggak ada akhirat. Mereka hidupnya seenaknya kan? Nah, terus ternyata nanti ada hisab. Nah, terus Allah ketika mereka dihadapkan di hadapan Allah, alaisa hada bil haqq. Ini benar enggak yang dulu kamu dustakan? Kebayang ya? Kayak yang tadi orang jangan lewat situ. Karena apa? Ada parit. Nah, berhubung orangnya bukan orang situ, ngeyel kan itu. Iya toh? Nah, nyesek kan? Nah. Oke. Di ayat lain penyesalan mereka, terus mereka berkata bahwa kembalikan kami hidup, kami akan beramal soleh. Tapi di ayat ini qalu mereka berkata bala, iya, warabbina, demi Tuhan kami. Bisa dibayangkan nggak bagaimana ketika mereka ngomong iya, itu Allah sudah memberikan peringatan. Gitu. Kalau kamu berbuat baik, kebaikan itu akan kembali pada dirimu dan kamu akan melihat balasannya nanti di akhirat. Gitu. Akhirat itu nyata. Qala, dia berfirman, fadzuqu, maka rasakanlah al-adzab, azab, bima, atas apa, kuntum takfurun, apa yang kalian ingkari. Ya, mereka mengingkari adanya hisab, mereka mengingkari adanya hari kiamat. Jadi ketika ada hari kiamat benar-benar terjadi, Allah, ya intinya kalau bahasanya nyindir lah, alaisa hadza fil haqq, bukankah yang kamu dustakan dulu itu sekarang nyata? Mereka berkata, qalu bala wa rabbina. Iya. Setelah itu tidak ada remedi lagi, tidak ada perbaikan lagi. Kalau celaka selamanya. Kalau bahagia, khalidina fiha, selama-lamanya. Gitu. Bisa dibayangkan? Ada pertanyaan? Contoh yang pertama, ya. Oh bukan. Contoh yang pertama alam nasroh, ya. Terus yang kedua kan hadfu, ada hadfu huruf ilat sama hadfu nun. Hadfu huruf ilat contohnya alam taro. Kalau orang awam belajar nahwu, taro ini seolah-olah nasab. Setuju nggak? Karena fathah. Gitu. Kan dulu waktu kita awal-awal belajar nahwu, nasab itu kan fathah. Alam taro seolah-olah itu nasab, seperti innallaha, ya enggak? Saya masih ingat kalau nggak salah dulu Pak Farhani nanya waktu bahas alam taro itu. Nah, padahal kalau kita tinjau lebih dalam, taro ini irobnya apa?
Jazm, kenapa jazm? Karena ada huruf jazm. Huruf jazmnya apa? Alam. Temannya alam apa aja? Dari lam dulu. Lam, lama, alam, alama, lam amar, lanahi. Ini kebetulan alam. Konsekuensinya apa? Huruf ilatnya hilang. Karena apa? Fi'il mudhari' mu'tal akhir. Gitu? Nah, terus contohnya kalau dia masih dalam keadaan rafa, contohnya apa? Tadi di surat Al-An'am ayat 30 ada taro. Ada ini ya. Nah, terus kebetulan di ayat 30 itu ada lafaz alaisa hadza bil haqq. Jadi intinya alaisa hadza bil haqq ini aslinya tidak masuk dalam cakupan contoh jazm. Tapi berhubung dalam satu kalimat, coba kita artikan alaisa hadza bil haqq. Alaisa terdiri dari berapa kata? Dua. A dengan laisa. A artinya apakah atau bukankah? Laisa tidak. Hadza ini bil haqqi suatu hal yang benar. Bisa difaham? Ada pertanyaan? Belum. Huruf jazm apa aja? Lam, lama. Alam, alamma. Lam amar, lanahi. Kita tuntaskan dulu yang menjazmkan satu fi'il. Contoh di sini lam yalid walam yulad. Yalid i'rabnya apa? Kenapa jazm? Ada huruf lam. Tanda jazmnya pakai apa? Kenapa sukun? Fi'il mudhari' shahih akhir. Ya, dal itu huruf ilat bukan? Bukan kan? Berarti itu shahih akhir. Kalau fi'il mudhari' shahih akhir, jazmnya memakai sukun. Ya. Oke. Yang pertama lam. Yang kedua alam. Yang kedua lama. Lama artinya belum. Bal lamma yaduqu adzab. Buka surat Shad ayat ke-8. Surat Shad surat ke berapa? 38 ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jangan lihat terjemahnya dulu ya. Kita analisa dulu baru nanti kita lihat terjemahnya. A'unzila alaihi dzikru mim bainina. A'unzila itu ada berapa kata? 2. Apa aja? A sama unzila. A-nya istilahnya tadi apa? Hamzah istifham. Apakah? Unzila itu isim atau fi'il atau huruf? Unzila. Fi'il apa? Apa? Fi'il madhi. Maklum atau majhul? Majhul. Maklumnya gimana? Bukan. Hah? Anzala. Kalau anzala artinya apa?
menurunkan. Kalau unzila diturunkan. Unzila apakah diturunkan? Ya, artinya gitu enggak? Ada yang protes? Ya toh, unzila apakah diturunkan? Ya. Ya. Alaihi atasnya adzikru. Zikir itu apa zikir? Al-Quran. Zikir makna dasarnya apa? Zikir itu apa? Apa? Iya, zakar itu awalnya zikir maknanya apa? Ingat. Ya. Nah, jadi zikir itu artinya ingat. Tapi kalau yang dimaksud di sini yaitu Al-Quran mim bainina, di antara. Nah, artinya apa nah? Nahnu kami, bal akan tetapi hum mereka, laki-laki perempuan. Ya perempuan juga ikut juga. Maksudnya siapapun yang dalam konteks ini, tetapi di sini kan laki-laki kalau dhamirnya. Fi syakin, syakin artinya apa? Keraguan. Mil dzikri, dari mengingatku atau peringatanku. Bal lamma, bahkan lama artinya apa? Belum. Yadzuqu, mereka merasakan azabku. Arti penuhnya apa? Jadi gini, orang kafir Quraisy itu mengomentari kenapa Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah. Kok tidak diturunkan kepada pembesar di antara mereka? Kan kita tahu Rasulullah itu memang secara nasab besar gitu kan, Bani Hashim. Akan tetapi dari segi kekayaan kan Rasulullah tidak kaya. Nah, orang kafir, ya, orang musyrik Mekah itu mengandaikan kenapa Al-Quran itu tidak diturunkan ke pembesar mereka saja, tetapi sosok yang namanya Nabi Muhammad. Nah, itu yang mereka komentari. Unzila alaihi dzikru min bainina, mengapa Al-Quran itu diturunkan kepada dia di antara kita. Sebenarnya mereka dalam keraguan terhadap kitabku, akan tetapi mereka ragu karena belum merasakan azab. Jadi mereka diazab dulu baru tahu kalau mereka salah. Oke. Kita bahas huruf jazm lamma. Sepakat lamma itu adalah huruf jazm nomor berapa? Berapa? Nomor 2. Lam, lama, alam, alama, lam amar, lanahi. Nah, lama yadzuqu, yadzuqu i'rabnya apa? Kenapa jazm? Karena ada lama, tanda jazmnya pakai apa? Membuang nun pada yadzuquna itu apa? Af'alul khomsah. Aslinya apa? Aslinya ini kalau nggak ada huruf jazm dibacanya apa? Yadzuquna. Nah, kemasukan lama, nunnya dibuang. Lama yadzuqu, belum merasakan azabku. Dari sini ada yang mau saya ulang atau enggak? Bisa difaham ya? Insya Allah. Ya. Ini diamnya semoga paham ya. Oh ya, jangan masya Allah ya. Kalau masya Allah berarti bingung.
Lama sudah. Terus sekarang huruf jazm yang ketiga apa tadi? Alam. Nah, jadi tinggal ditambah hamzah aja. Lam, lama, alam, alamma. Alam, nasroh. Nasroh i'rabnya apa? Kenapa jazm? Huruf jazmnya apa? Tanda jazmnya apa? Kenapa sukun? Fi'il mudhari' shahih akhir. Ya. Kalau misalnya nasroh i'rabnya apa? Jazm. Kenapa jazm? Ada huruf jazm alam. Tanda jazmnya pakai apa? Sukun. Kenapa sukun? Fi'il mudhari' shahih akhir. Alam taro. Taro i'rabnya apa? Jazm. Kenapa jazm? Karena ada huruf jazm. Huruf jazmnya apa? Alam. Tanda jazmnya apa? Buang nun. Kenapa buang nun? Fi'il mudhari' mu'tal akhir. Saya harap nanti Bapak Ibu seperti itu, ya. Tapi itu perlu proses. Tapi yang penting pelan-pelan, paham kan? Buang huruf ilat. Oh, tadi saya ngomong apa? Buang non pada kapan? Oh iya, saya koreksi. Kalau buang non pada apa? Istilahnya apa? Pak Eko? Af'alul khamsa. Dari sini ada pertanyaan? Terima kasih diingatkan. Lam, lama, alam, alama. Alama uhsin ilaika. Apakah aku belum berbuat baik kepadamu? Gitu. Terus selanjutnya lam amar. Lam amar itu lam yang menunjukkan perintah. Di sini ada enggak ya? Iya, lam pendek. Bentar. Lam panjang. Bentar, semoga saya ada contohnya ya. Surat kan. Surat At-Tolak surat ke-65 ayat 7. 65 ayat 7. Liyunfiq. Yunfiq itu melahirkan kata-kata nafkah. Ya. Nafkah itu kata benda, nafkah ya. Tetapi kalau fi'il mudhari'nya yunfiqu, menafkahkan. Berarti kalau memerintahkan, hendaklah dia menafkahkan, iya enggak? Lah, lamnya itu menjazmkan liyunfiq. Itu yang namanya lam amr. Liyunfiq, hendaklah dia atau kamu atau mereka menafkahkan. Lihat saya, jangan lihat itu dulu. Liyunfiq itu dhamirnya apa? Kok tahu huwa? Ya. Kalau hum jadi apa? Kalau hum jadinya yunfiquna. Kemasukan li jadi apa? Hah? Membuang nun jadinya gimana? Liyunfiqu. Ya.
Oke, kalau kita bedah nahwunya, liyunfiq i'rabnya apa? Kenapa jazm? Ada huruf jazm. Huruf jazmnya apa? Lam amar. Kalau li takutnya nanti li huruf jer. Ya. Kalau enggak, li saja. Contohnya alhamdulillahi. Ya, itu kan linya li biasa. Kalau li setelah itu jadi huruf jer itu hanya bisa masuk ke isim. Nah, jadi gitu. Nah, kalau lam amr yang menjazmkan itu ke fi'il mudhari. Ya. Nah, saya ulangi lagi. Liyunfiq i'rabnya apa? Kenapa jazm? Huruf jazm apa? Lam amar. Amar itu artinya apa? Perintah. Berarti lam yang mengindikasikan perintah. Hendaklah dia menafkahkan. Itu kan perintah. Nah, jadi itu menjazmkan. Jazmnya pakai apa tanda jazmnya? Hah? Apa? Hah? Liyunfiq. Oh bukan, yang di surat ini loh, At-Tolak ini loh, liyunfiq ini loh. Apa? I'rabnya apa Pak? I'rabnya jazm. Kenapa jazm? Ada huruf jazm. Huruf jazmnya apa? Lam amr. Lam amr. Tanda jazmnya apa? Iya. Kenapa sukun? Karena fi'il mudhari sahih akhir. Ya. Jadi sukun itu kan hanya masuk ke fi'il mudhari sahih akhir. Kecuali kalau tadi liyunfiqu. Kalau liyunfiqu i'rabnya apa? Jazm. Kenapa jazm? Ada huruf jazm lam amr. Tanda jazmnya apa? Membuang nun. Kenapa membuang nun? Af'alul khamsah. Kalau apa? Kalau liyunfiqu. Kebayang? Kalau liyunfiqu itu yang membuang nun. Karena apa? Af'alul khamsah. Tapi kalau liyunfiq itu yang sukun, ya. Karena apa? Karena sahih akhir. Qaf itu huruf ilat bukan? Qaf. Nah, bukan. Bingung? Qaf itu huruf ilat atau bukan? Bukan. Untuk itu sahih akhir. Pakai sukun gitu ya. Bukan huruf ilat. Kalau huruf ilat nanti dibuang. Kebayang? Insya Allah. Setelah lam amar, huruf jazm apa lagi? La nahi. La nahi itu artinya apa? Jangan. Kalau tidak artinya apa? La nafi. Kalau la nafi itu artinya tidak nafi. Kalau la nahi artinya jangan. Yang menjazmkan itu yang la nahi, yang artinya jangan. Kalau yang artinya tidak, itu tidak menjazmkan. Kenapa? Iya. Contoh, mana?
Yang jazm atas. Oke, surat Al-Kahfi ayat 110. Surat ke A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah, innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah aku itu adalah manusia sebagaimana kalian yang diwahyukan padaku. Sesungguhnya Tuhan itu adalah satu, Tuhan yang esa. Faman, barang siapa kana yarju liqa rabbih, barang siapa yang mengharapkan liqa, bertemu rabbihi, Tuhannya, fal ya'mal amalan sholihan. Kalau siapapun yang berharap bertemu dengan Allah, maka fal ya'mal amalan sholihan, dan beramal sholih, wala yusyrik, dan jangan apa tidak? Jangan, berarti ini lam apa? La apa? Nahi. La nahi itu menjazmkan, artinya jangan. Kalau artinya tidak, itu secara i'rab dampaknya berbeda. Enggak mungkin kan bersama, ya pasti berbeda. Enggak, fi'il juga bisa. Contoh, dibuka surat Al-Kahfi ayat 38. Akhir ayat aja. Ya, akhir. Lakinna wallahu wala usyriku. Dan aku tidak atau aku jangan. Taunya dari mana? Lihat saya dulu. Antara Al-Kahfi 38 dengan 110 tadi sama-sama fi'il mudhari enggak? Bedanya apa? Kalau yang 38 itu dhamirnya apa? Ini sudah difoto? Difoto dulu. Nah, bentar ya, ini saya hapus ya. Nanti kalau saya hapus saya mau, ya sudah salah. Nanti kalau yang Al-Kahfi 100 kalau Al-Kahfi yang 110 itu apa? La
Yusyrik, iya enggak? Iya enggak? Al-Kahfi yang 110. Gitu, wala yusyrik. Wanya ditiadakan aja dulu karena enggak masuk pembahasan. La yusyrik, setuju. Terus kalau yang Al-Kahfi ayat berapa tadi? 38. Itu apa? Wala. Ya sudah, berhubung ini ada wanya, wala. Berarti ini wala juga. Oke. Wala yusyrik, wala usyrik. Usyrik dengan yusyrik ini sama enggak? Jenis kalimatnya sama-sama apa? Sama-sama fi'il mudhari, bedanya di mana? Yang ini dhamirnya, yang ini dhamirnya ana. Kenapa? Hah? Karena gini, oke kita bahas. Kenapa 110? Buah. Barang siapa faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah, maka hendaklah dia beramal soleh. Hendaklah dia atau hendaklah kamu? Hendaklah. Oke. Barang siapa yang menghendaki bertemu dengan Allah, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan, maka hendaklah dia, kan falyamal, ya. Dan dia jangan menyekutukan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan dia jangan menyekutukan Allah. Jadi dengan dhamir yang sama gitu. Kayak famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan, itu dia atau kamu? Dia. Ya. Nanti kita bahas. Kita jawab, Pak. Menyesuaikan dhamir sebelumnya. Barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah, hendaklah dia beramal soleh, dan janganlah dia menyekutukan dengan Allah dengan satu. Ya. Jawab. Oke. Jadi kalau khitabnya ya, kamu jangan amal itu. Oke. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Wala yusyrik. Yusyrik i'rabnya apa? Kenapa jazm? Huruf jazmnya apa? La nahi. Tanda jazmnya apa? Sukun. Kenapa sukun? Fi'il mudhari shahih akhir. Kaf itu shahih atau mu'tal? Kenapa? Oh bukan. La nahi bukan nama amr. Yang mana? La nahi, la yang artinya jangan. Ya. Iya kan? Artinya jangan. Nah, ini yang menjazmkan la nahi. Lah, kalau la ini, la apa namanya? La nafi. La nafi artinya apa? Tidak. Kalau la nafi itu tidak berdampak terhadap i'rabnya.
Wala usyriku. Gitu. Bayang? Insyaallah. Oh, ini kalau nggak ikut bahasa Arab nggak mungkin paham. Ya. Kenapa berproses kan? Kebayang ya penjelasan saya ya? Atau bingung? Kalau bingung saya ulangi. Enggak usah. Kalau kata-kata enggak apa-apa itu berarti bingung. Kenapa? Rofa, tetap rofa. Karena yang menjazmkan itu apa? La nahi. La yang berarti jangan. Jadi kalau tidak ada irob nasab, irob jazm itu punyanya rofa. Tetapi kalau la nafi itu tidak berdampak terhadap irob. Huruf jazm apa aja? Lam, lama, alam, alama, lam amar, la nahi. La yang artinya jangan. Itu huruf jazm. Sama-sama masuk fiil mudhari. Ya kalau bingung ada di YouTube gitu aja. Oke, bisa saya lanjut? Gimana? Ada pertanyaan? Belum. Pak Andi masih nulis. Gimana Mas Ano? Belum biasa ya, nanti akan terbiasa. Oh iya, kita terakhir masuk tahun lalu ya. 2025. Baru satu kali nggak masuk gitu ya. Udah. Nah, ini yang ada hubungannya dengan yang kita bahas tadi, halaman 599. Surat Az-Zalzalah ayat 7 dan 8. Ini sudah? Sudah ya?
Ini ada alifnya enggak? Setelah ro langsung ha. Ya enggak? Kenapa? Kenapa disembunyikan? Famai yakmal mitqala dzarratin khairai yarah. Yarah i'rabnya apa? I'rabnya sama enggak dengan taro? Bedanya apa yaro dengan taro? Tiap hari dapat ilmu baru toh. Ya. Nanti akan kita bahas. Bu Ana mau jawab kenapa pakai Bu? Mandi? Oke. Insya Allah ya yang paham nanti akan bilang oh di akhir yang paham. Kalau enggak pekan depan kita bahas insya Allah. Coba ya, ini saya bahas pelan-pelan semoga paham. Man itu huruf jazm, setuju enggak? Menjazmkan satu atau dua fiil? Hah? Dua fiil. Yang satu istilahnya apa? Sebentar. Syarat. Fiil yang kedua, apa istilahnya di situ? Jawab. Atau konsekuensi. Barang siapa yang beramal, maka dia akan melihatnya. Ya enggak? Ada sebab, ada jawab. Mungkin enggak orang itu melihat, tapi dia enggak beramal. Lah apa yang mau dilihat? Ya enggak? Famay ya'mal, barang siapa yang beramal, mithqala dzarrah, meskipun hal yang sangat kecil, khairon, berupa kebaikan, yarahu, dia akan melihat. Kenapa? Oh, nanti dikira tanwin. Ya. Untung diingatkan, makasih. Berarti ya'mal ini, kalau saya tanya ya'mal i'rabnya apa? Kenapa jazm? Karena ada huruf jazman. Tanda jazmnya pakai apa? Kenapa sukun? Fi'il mudhari' shahih akhir dan dia sebagai syarat. Kalau ada syarat ada jawabnya. Apa konsekuensinya kalau beramal? Dia akan melihatnya. Ya. Yarahu i'rabnya apa? Jazm. Kenapa jazm? Ini menjadi jawab dari man. Karena man itu menjazmkan dua fiil. Satu sebab, yang kedua akibat. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa dhamma bukan sukun? Kenapa dhamma enggak sukun? Huruf ilat ya. Masya Allah, karena membuang huruf ilat. Lah haknya ini hak apa? Ini hak dhamir.
Jadi yaroh ini berapa kata? 2. Yaro dengan hu. Kebayang ribetnya. Menjazmkan doa. Jawab. Pasti? Enggak pasti domir, enggak pasti domir. Contoh yang enggak pakai domir semoga ada ya, sebentar. Contoh Astagfirullah. Betul-betul. Bentar. Dibuka Surat Al-Baqarah ayat 284. Ini menjawab pertanyaannya Pak Andi tadi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah apa yang ada di langit dan apa aja yang ada di bumi. Wa in tubdu, in itu huruf jazm bukan? Coba dicek tadi, huruf jazm yang menjazmkan dua fi'il ada in enggak? Ada kan? In tubdu. Tubdu i'rabnya apa? Hah? I'rab itu bukan fi'il mudhari. Kenapa jazm? Huruf jazm in. Jazmnya pakai apa? Membuang nun. Kalau rofanya berupa apa berarti? Tubduna, ya. Nah, wa in tubdu, jika kalian menampakkan ma apa fi anfusikum dalam diri kalian, au tukhfuhu atau menyembunyikannya. Menyembunyikan itu sebab atau akibat? Menampakkan, menyembunyikan. Itu atau kedua-duanya sebab? Menampakkan, menyembunyikan. Menampakkan itu sebab satu, menyembunyikan itu sebab dua. Akibatnya yuhasibkum bihillah. Allah akan menghisabnya. Jadi entah itu amal ditampakkan atau ditutup-tutupi. Tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Yuhasib i'rabnya apa? Kenapa jazm? Jawab dari syarat tadi. Tanda jazmnya pakai apa? Kenapa sukun? Sahih akhir. Pertanyaannya kenapa sebabnya itu membuang nun, gitu? Jamak, akibatnya tunggal. Ya kan? Tubdu, tukhfu, itu dhamirnya apa? Dhamirnya
Hum apa antum? Kan ada tak di depan. Antum apa hum? Antum kan? Antum itu masuk af'alul khamsah, ya. Itu sebagai syarat atau jawab? Jawabnya yuhasibukum. Dhamirnya apa? Yuhasib. Dhamirnya apa? Huwa. Analoginya bisa kebayang nggak? Kenapa sebabnya antum tapi jawabnya huwa? Pas? Karena jika kalian menampakkan atau menyembunyikan amal, yang menghisab siapa? Allah dhamirnya apa? Huwa, gitu loh. Jadi sebab satu, sebab dua dhamirnya antum, akibatnya, jawabnya itu dhamirnya huwa karena merujuk kepada Allah. Kenapa? Gimana? Mau jawab gitu? Oh ya, nggak apa-apa, saya duluin. Kebayang ya? Ini menjawab pertanyaannya Pak Andi tadi. Belum tentu jawab itu pasti ada hak dhamirnya. Oke. Yarahu i'rabnya apa? Kenapa jazm? Apa? Jawab dari huruf jazm man. Tanda jazmnya apa? Buang huruf ilat karena karena ada huruf ilat. Istilahnya apa? Mu'tal akhir. Bisa kebayang? Ya'mal i'rabnya apa? Kenapa jazm? Ada huruf jazman sebagai sebab atau syarat. Ada syarat, ada jawab. Dua-duanya jazm fi'il mudhari selama apa? Selama kemasukan huruf jazm yang menjazmkan dua fi'il. Apa aja? In, man, ma, ayun, mata, mahma, aina, ana, haitsuma, idma, ayana, kaifama. Yang menjazmkan satu fi'il apa aja? Lam, lama, alam, alama, lam amar, lanahi. Lanafi menjazmkan enggak? Lanafi. Udah sekedip-kedip. Udah hampir 9:30. Terjawab tadi pertanyaannya Pak Farhani, apa hubungannya saya bahas terkait hadis Jibril tadi? Belum. Yang ketiga tadi kan wa'mal masyi'ta fa innaka madziyun bihi. Beramallah sesukamu karena engkau akan melihat balasan atas apa yang kamu lakukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan seberat zarrah pun dia akan melihatnya. Sebaliknya kalau keburukan meskipun sebesar zarrah pun dia akan melihatnya. Kebaikan atau keburukan sekecil apapun kita akan mendapat konsekuensinya. Nyambung nggak dengan tadi Pak Farhani? Nah, kalau ini dihubungkan dengan materi saat ini, ada man huruf jazm yang menjazmkan dua fiil. Yang pertama sebagai syarat, yang kedua sebagai
jawab atau konsekuensi, gitu ya. Jangan berharap jadi orang alim kalau malas belajar. Jangan berharap surga yang tinggi kalau malas ibadah. Intinya itu. Untuk itu di hadis Jibril tadi, wa'mal ma syi'ta fa innaka madziyun bihi. Beramal sesukamu. Ngapain aja terserah. Tapi ingat, ada konsekuensi yang berakibat terhadap amal yang kamu lakukan. Gitu ya Pak ya. Ada pertanyaan? Oh, kalau pingin jadi alim ya harus belajar. Susah? Ya memang itu resepnya. Ya. Dalam sebuah syair, wa man lam yaduk dzullat ta'allumi sa'atan tajarra'a dzulal jahli tula hayatihi. Barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya mencari ilmu, susahnya mencari ilmu, rasakan kebodohan seumur hidupnya. Nyari ilmu itu memang susah. Usaha hafalan, sudah hafal, hafalan yang lain, hafalan yang sebelumnya hilang. Ya emang seperti itu. Tidak apa-apa, yang penting sudah hafalan. Ada pertanyaan? Oke. Tidak ada orang yang akhir dengan membawa ilmu. Ilmu itu harus kita upayakan. Itu ya Pak, nyambung ya maksudnya kenapa sadar. Oke. Jadi enggak maksudnya kemana-mana loh Pak. Jadi beramal sesukamu, tapi ingat ada konsekuensinya. Kenapa? Ya. Ayat Al-Quran. Ya ini kalau enggak IQ-nya di atas rata-rata itu susah bahasnya. Ya, maksudnya Bapak-bapak kan bisa paham kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bayangin aja, ada kajian umum bahas ini, bingung nggak? Lawang yang ikut 1 tahun aja belum tentu paham, apalagi yang baru ngaji gitu. Karena memang nahwu itu pondasinya harus kuat. Step-stepnya itu karena ada keterkaitan. Saya nggak bisa bahas ini kalau saya nggak bahas i'rab dulu, ya nggak? Saya nggak bisa bahas i'rab kalau definisi i'rab amil Bapak nggak paham, Bapak Ibu nggak paham. Gitu ya. Ada pertanyaan? Ya, memang kalau ribet ya nahwu emang kayak gini. Tapi seru itu. Ya. Gitu ya. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Oh penasaran. Ya kayak tadi. La yusyrik tadi la yusyrik atau la yusyriku? La yusyrik atau la yusyriku? Nah, enggak, yang 110 tadi lah. La yusyrik, i'rabnya apa? Kenapa jazm? La apa? La nahi. Kalau yang tadi la usyriku, la nafi. Kalau la nafi tidak berdampak i'rab jazm. Karena yang menjazmkan itu adalah la nahi. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan enggak? Udah. Kalau film-film kartun ya, itu kalau di sini ada telur jatuh langsung jadi dadar. Kalau kartun. Intinya tetap ngaji, tetap istiqomah. Bapak Ibu itu sudah di tengah jalan. Ibaratnya itu kalau kecebur kolam itu sudah airnya itu sudah sedengkul. Kalau mau keluar dari kolam itu wis nanggung. Jadi sekalian nyebur aja. Jadi kalau memang belajar nahwu kok rumit, ya sudah kadung nyebur selami aja. Nanti akan ada saatnya kita bahas yang lebih detail. Saya kasih PR ya. Ini bagus nih. Coba yang Bapak Ibu tahu itu ayat Al-Quran itu aliman hakiman
atau hakiman aliman? Oke. Coba Al-Baqarah ayat 32. Ini PR. Al-Baqarah ayat 2. Akhir ayat, innaka antal alimul hakim. Alim dulu, habis itu hakim. Oke, alim dulu, habis itu hakim. Dibandingkan surat terus ada lagi An-Nisa surat keempat ayat 26. An-Nisa surat keempat ayat 26. Sudah ketemu? Wallahu alimun hakimun. Alim dulu baru hakim. Kita bandingkan surat Al-An'am ayat 128. Halaman 144. Dah? Apa? Inna rabbaka hakimun alimun. Alim dulu atau hakim? Nah, insya Allah kita bahas pekan depan. Kalau orang hafal Al-Quran itu kan hakim dulu atau alim dulu. Kita harus meyakini Al-Quran itu mukjizat dari Allah. Jadi urutan itu pasti ada sebabnya. Tidak mungkin ekstrim yang ngawur gitu. Nah, kok di dua ayat tadi Al-Baqarah dengan An-Nisa alim dulu. Kalau yang di Al-Quran baru alim. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau Bapak Ibu bisa jawab ini, insya Allah berpotensi menjadi ahli tafsir. Terima kasih atas keistiqomahannya. Semoga senantiasa dalam kebaikan dan keberkahan. Saya akhiri, mohon maaf kalau ada salah dan khilaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.